perlunya amandemen UUD 1945 untuk mendukung skenario baru peradaban universal Indonesia dan dunia, menciptakan kedaulatan ekonomi, teknologi, kesehatan, militer, antariksa, energi, dan lingkungan untuk menjadi kekuatan global. Pendahuluan Undang-Undang Dasar UUD 1945 merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai konstitusi tertinggi, UUD 1945 menjadi dasar dalam menentukan sistem politik, ekonomi, sosial, hukum, dan ketatanegaraan di Indonesia. 1. Latar belakang sejarah UUD. Telah mengalami berbagai fase dalam perjalanannya sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. UUD 9 pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 2. 1950 1999 UUD 1945 sempat digantikan oleh Konstitusi RS 1949 dan UUD sementara 1950. 3. Juli 1989 Presiden Soekarno menetapkan kembali UUD 1945 melalui dekret Presiden. Penguatan prinsip demokrasi, pengaturan hak asasi manusia, penguatan otonomi daerah, perbaikan sistem ketatanegaraan. Meskipun amandemen tersebut telah memperbaiki sistem politik dan hukum, tantangan di era globalisasi yang muncul di abad ke-21 menuntut reformasi konstitusional yang lebih menyeluruh dan strategis. 2. Perubahan global yang terjadi Indonesia saat ini menghadapi perubahan besar di tingkat nasional dan global yang mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Tantangan utama yang dihadapi antara lain disrupsi teknologi. Kemajuan pesat dalam teknologi AI, kuantum, dan blockchain menciptakan perubahan besar dalam sistem ekonomi dan politik global. Perubahan iklim global, pemanasan global, bencana alam, dan krisis ekologis menuntut pengelolaan lingkungan yang lebih ketat. Ketidakstabilan ekonomi internasional, fluktuasi nilai tukar, inflasi global, dan ketergantungan pada dolar atau es menciptakan ketidakpastian ekonomi. Ancaman kesehatan global, ketergantungan pada produk farmasi asing menyebabkan rendahnya ketahanan kesehatan nasional. Dominasi teknologi militer, ketergantungan pada sistem pertahanan, dan navigasi berbasis teknologi negara besar. Ketergantungan energi fosil, ketidakmampuan dalam mengembangkan energi bersih dan terbarukan secara mandiri. Semua faktor ini menciptakan tekanan geopolitik dan ekonomi global yang mengancam kedaulatan Indonesia. Kelemahan UUD 1945 dalam konteks peradaban universal UUD 1945 saat ini memiliki beberapa kelemahan mendasar yang menyebabkan Indonesia tidak memiliki daya saing yang kuat di tingkat global. Berikut adalah analisis kelemahan berdasarkan sektor strategis. Kedaulatan ekonomi dan moneter masalah yang dihadapi. 1. Ketergantungan pada sistem keuangan berbasis dolar as. 2. Fluktuasi suku bunga global berdampak langsung pada stabilitas rupiah. 3. Ketidakmampuan menciptakan instrumen keuangan yang mandiri. 4. Lemahnya pengelolaan cadangan emas dan devisa. Konsekuensi, ketidakstabilan nilai tukar, arus modal asing yang tidak terkontrol, ketidakmampuan menciptakan sistem pembayaran internasional berbasis rupiah. 2. Ketergantungan pada teknologi asing. Masalah yang dihadapi: ketergantungan pada teknologi komunikasi dan satelit asing. 2. Risiko manipulasi data oleh perusahaan teknologi asing. 3. Ketiadaan regulasi teknologi AI dan blockchain yang terstandarisasi. Konsekuensi, hilangnya kedaulatan data nasional. Rentan terhadap serangan siber.
ketidakmampuan mengendalikan sistem teknologi secara nasional. 3. Lemahnya sistem kesehatan nasional, masalah yang dihadapi. Ketergantungan pada farmasi impor. 2. Lemahnya riset bioteknologi dan terapi genetik. 3. Ketidakmampuan dalam pengelolaan pandemi. Konsekuensi, rendahnya akses kesehatan nasional. Kesenjangan dalam pengobatan dan terapi genetik. Ketidakmampuan memproduksi vaksin dan obat sendiri. Ketidakmampuan dalam mengelola energi dan lingkungan, masalah yang dihadapi. 1. Ketergantungan pada bahan bakar fosil. 2. Ketidakmampuan mengembangkan energi bersih seperti tenaga surya dan hidrogen. 3. Ketidakmampuan memanfaatkan sumber daya thorium. Konsekuensi, ketergantungan pada impor energi. Ketidakstabilan harga energi domestik. Ketidakmampuan menciptakan ketahanan energi nasional. Ketertinggalan dalam teknologi militer dan eksplorasi antariksa, masalah yang dihadapi. Ketergantungan pada teknologi militer asing. 2. Ketiadaan teknologi propulsi antimateri dan kuantum kriptografi. 3. Lemahnya pengembangan teknologi satelit dan navigasi nasional. Konsekuensi, kedaulatan pertahanan terancam. Ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman teknologi canggih dari negara lain. Ketidakmampuan dalam menciptakan teknologi antariksa independen. Alasan perlunya amandemen UUD. Amandemen ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang mampu meningkatkan kedaulatan ekonomi dan moneter berbasis Universal Monetary Theory (UMT), memperkuat pengembangan teknologi berbasis AI, kuantum, dan blockchain, menjamin kedaulatan kesehatan berbasis Universal Medicine, mengembangkan sistem pertahanan berbasis teknologi canggih, meningkatkan ketahanan energi berbasis hidrogen dan thorium, meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan lingkungan secara mandiri. Usulan amandemen UUD 1945. 1. Kedaulatan ekonomi dan moneter, pendirian Bank Emas Universal untuk pengelolaan cadangan emas. Penerapan Universal Monetary Theory (UMT) untuk menggantikan dolar AS. Pengembangan mata uang digital nasional berbasis blockchain. 2. Kedaulatan teknologi pengembangan kuantum kriptografi untuk keamanan data. Pendirian AI National Research Institute untuk pengembangan AI dan machine learning. Kedaulatan energi pembangunan reaktor modular thorium. Pembangunan pabrik elektrolisis untuk produksi hidrogen sebagai sumber energi bersih. Kedaulatan kesehatan, pendirian Universal Medicine Research Center untuk terapi genetik dan bioteknologi. Pelarangan penggunaan vaksin berbasis mRNA sintetis. Kedaulatan militer dan antariksa, pendirian Badan Eksplorasi Antariksa Nasional. Pengembangan teknologi antimateri untuk sistem propulsi pesawat tempur. Kesimpulan amandemen UUD 1945 adalah kunci strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan global di semua sektor.